di print. Bagus. RW 2 itu ada di RW 2 semua. Oh, Desa Ancol Pasir. Hijau itu. Gak ada kosong. Gak ada. Hijau. Hijau ya. Hijau semua. Ini Desa Sukamana sama. Ya. Desa Tapan Tapan satu rumah. Berapa orang yang terkenanya? Kebetulan satu. Oh, satu. Mekarsari juga satu. Mekarsari Satu orang. satu orang. Ya, Oh, satu rumah berarti. Tapi satu rumah itu ada 2 orang, 3 orang nggak? Hanya satu. Kebetulan satu. Oh, satu. Nah ini yang Daru. Daru itu juga masing-masing rumah ada satu orang. Jadi ada Apa namanya, hilir. Hanya menangani kan itu mah. Iya. Jadi menangani, merawat, mengobati kan, supaya pencegahan inilah yang harus kita lakukan di Sekda. Pencegahan yang harus dilakukan. Jangan bosan, jangan pernah lelah. Kita sosialisasi bersama. Terima kasih Puskesmas yang hadir juga di sini di posko ini. Sering kumandangkan, sering sosialisasikan 4M. 4M itu artinya ya, dimanapun kita ada kegiatan, momentum, apa acara dan lain sebagainya, harus menghindari kerumunan massa. Saya kira ini harus terus dilakukan oleh masyarakat dan oleh Satgas Covid tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, sampai dengan saat ini Kabupaten Tangerang sendiri sudah masuk dalam zona apa? Alhamdulillah Mbak Seli, berkat upaya semua pihak. Satgas Kabupaten Tangerang itu Porkompimdanya. Terus juga Satgas Kecamatan Muspika ya, dengan tokoh masyarakatnya, dengan ulamanya. Terus juga di tingkat desa sama, Babinsa, Babin Kaptibmas, juga kepala desa. Di tingkat RT juga sama, Pak RT, Pak RW terus bergerak, terus menangani. Alhamdulillah dengan upaya-upaya mereka semua, Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan, Satgas Desa, Satgas tingkat RT, tingkat RW, alhamdulillah di wilayah Banten kita masuk zona kuning. Zona kuning ya, Pak? Turun dari zona merah dari zona merah turun ke oranye turun ke kuning. Nah, ini berkat mereka semua untuk terus senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Swab antigen dengan cara jemput bola apakah masih terus dilakukan, Pak? Iya, kita terus melakukan tracing apabila ada masyarakat yang laporan melalui puskesmas, melalui kepala desa, melalui kecamatan, ternyata memang ada yang terkonfirmasi, kita dengan puskesmas, dengan camatnya melakukan tracing juga. Agenda itu terus dilakukan. Ya. Langkah yang paling jelas terlihat apa, Pak, untuk menekan angka penularan dan penyebaran COVID di kabupaten? Ada 2 hal Ya. langkah yang harus kita terus jalankan. Ya, 2 hal. Hal pertama adalah kita Satgas Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, RT, RW terus ya mensosialisasikan protokol kesehatan 4M. Yang keduanya adalah langkahnya adalah masyarakat harus meningkatkan tingkat kesadarannya untuk mematuhi protokol kesehatan. Dari sisi pencegahan lah itu kuncinya. Ya, pencegahan itu dilakukan oleh 2 komponen. Komponen petugas ya, satu lagi komponen masyarakat, harus bersama-sama gitu kan, dengan persepsi yang sama kita harus mematuhi protokol kesehatan 4M ini. Dari 29 kecamatan, Pak, kecamatan mana saja yang sudah masuk dalam zona kuning atau zona hijau? Ya, satu Jambe ya. Kemarin saya lihat ada 67 masih terus berupaya untuk menurunkan zonasi itu ya. Jadi mudah-mudahan lah ya beberapa hari ke depan kita juga ada perkembangan baru dari sisi pengurangan tingkat penularan, dari sisi posko PPKM di Kecamatan Jambe seperti apa, Pak? ya. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Camat, dengan Pak Sekcam, dengan pimpinan Puskesmas Kecamatan Jambe, Ibu Astrid, Dr. Astrid ini, tadi saya lihat langsung ke sekretariatnya. Saya lihat data di situ sudah dibuatkan data sebaran per desa, per RT bahkan, per RT, per RW sudah ada lihat sebaran. Nah, begitu dilihat dari data yang ada, dari 10 desa di wilayah Kecamatan Jambe, ada 6 desa ya, yang 5 desa 1 RT 1 RT yang ada terkonfirmasi, 1 desa lagi ada 3 RT. Tetapi jumlahnya ini masih dalam zonasi kuning. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan ada 1 rumah di 1 RT,
1 sampai 5 rumah itu masih zonasi kuning, 5 sampai 10 itu zonasinya orange, 10 ke atas 11, 12, 13 itu zonasi sudah mulai merah. Nah, ada juga 4 desa zonasinya hijau. Jadi sama sekali tidak ada rumah di beberapa RT yang terkena atau terkonfirmasi COVID-19 ini. Jadi di Kecamatan Jambe sudah jalan koordinasi. Tadi saya tanya koordinasi bagaimana dengan pimpinan puskesmas, Pak Camat, Kepala Desa, Pak Lurah di sini. Alhamdulillah jalan. Nah, terus bagaimana tingkat sosialisasinya kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dari sisi 4M juga sudah dilaksanakan juga. Nah, tinggal sekarang optimalisasi nanti dengan posko-posko yang ada di desa, Pak Camat. Posko-posko yang ada di desa bersama petugas posko yang di desa untuk terus jangan pernah lelah, terus semangat ya, jangan pernah letih. Kita sosialisasi untuk kepentingan masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 di hulu, artinya di tingkat RT, karena PPKM sekarang ini kan berbasis mikro. Jadi harus ada upaya-upaya maksimal dari seluruh komponen, baik itu dari petugas di tingkat desa, tingkat RT, juga masyarakat sendiri juga harus juga tumbuh dengan sendirinya, sadar gitu kan, untuk meningkatkan mematuhi protokol kesehatan 4M tersebut. Jangan pernah lelah ya, dimanapun kita berada pakai masker, usahakan dimanapun kita beraktivitas, sebelum dan setelah aktivitas cuci tangan ya, dimanapun kita ada kegiatan, momentum apa, acara dan lain sebagainya, harus menghindari kerumunan massa. Saya kira ini harus terus dilakukan oleh masyarakat dan oleh Satgas COVID tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan. Jangan lupa subscribe ya.